sebelum memulai membicarakan mengenai ayat-ayat ini, barangkali ada baiknya kita tahu sedikit latar belakang dari masa itu untuk bisa mengerti kenapa bangsa Israel pada waktu itu segan untuk membangun bait Allah. Kalau mengenai Hagai sendiri, tidak banyak yang diketahui dari buku yang saya baca mengenai latar belakang dia, keluarganya, bagaimana usianya pada waktu itu berapa, nggak tahu. Hanya dia itu hidup setengah abad sesudah Yerusalem dihancurkan. Dan situasi politik atau situasi keadaan mereka yang baru kembali dari pembuangan pada saat itu cukup tidak menyenangkan memang, ya. Situasinya sangat tidak menyenangkan. Mereka kembali, rumah mereka yang dulu sudah tidak ada, hancur, bait Allahnya juga hancur, keadaan tanah pertanian juga tidak dalam keadaan terurus sama sekali. Dan mereka yang pulang pun tidak semuanya, karena dulu pada waktu mereka tinggal di kerajaan Babel, dibuang ke sana, Yeremia menasihati mereka untuk hidup seperti di rumah mereka. Jadi mereka berusaha, berkeluarga, sehingga sebagian besar dari mereka juga udah nyaman tinggal di Babel dan nggak mau pulang. Jadi hanya sebagian yang pulang ke Yerusalem. Dan yang pulang pertama berupaya untuk membangun bait Allah, membangun tanah mereka kembali, tapi hanya sedikit yang berhasil oleh karena tekanan-tekanan dan situasi mereka juga sulit untuk mencari nafkah. Mereka dalam keadaan betul-betul dalam keadaan putus asa dan lesu, apatis, ketiadaan pemimpin yang mempunyai visi untuk yang mempunyai pandangan ke masa depan mereka. Situasi ini yang dihadapi oleh Hagai, dan dia harus berusaha menimbulkan semangat bangsa yang sangat apatis tersebut supaya timbul. Sudah semangatnya apatis, ekonominya menyedihkan, tapi mereka harus melakukan sesuatu. Hagai pikir walaupun begitu, mereka harus melakukan sesuatu untuk membangun bait Allah. Karena bait Allah itu merupakan simbol kehadiran Allah di antara mereka. Dan itu juga merupakan kebanggaan Yerusalem dan Israel. Dan visi Hagai ini berakar dari imannya kepada Allah. Dia harus bisa meyakinkan para penguasa yang pada waktu itu Israel dibolehkan mempunyai pemimpin sendiri, jadi mereka mempunyai bupati sendiri dan punya imam. Dia harus bisa meyakinkan para penguasa dan seluruh umat untuk mulai mengatur kerja membangun bait Allah. Itulah yang dihadapi oleh Hagai pada waktu itu, sehingga kitab Hagai ini memang berisi khotbah-khotbah nubuatan dia. Ada beberapa penanggalan yang kalau kita lihat di sini. Dari buku yang saya baca, penanggalan yang disebutkan di sini seperti yang tertulis di ayat 1, tahun yang kedua zaman Raja Darius, jadi tahun kedua pemerintahan Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan. Penanggalan yang di kitab Hagai ini bisa dikonversikan ke penanggalan modern saat ini dengan menggunakan ilmu
astronomi atau apalah, saya nggak tahu bagaimana caranya. Mungkin Pak Edward Hanok nanti bisa menjelaskan. Tapi penanggalan ini bisa dikonversi ke penanggalan modern. Jadi Hagai 1 ayat 1 ini sama dengan 29 Agustus tahun 520 sebelum Masehi. Kemudian Hagai 2 ayat 1b sama dengan 17 Oktober 520 sebelum Masehi. Hagai 2 ayat 11 sama dengan 18 Desember tahun 520 sebelum Masehi, dan Hagai 2 ayat 21 sama 18 Desember 520 sebelum Masehi. Ini nubuatan ini dilakukan pada hari yang sama, hanya waktunya yang berbeda. Jadi inilah gambaran sekilas mengenai kitab Hagai ini. Kita sekarang memulai dengan ayat 1. Masa itu Yerusalem dikuasai oleh Persia, oleh Darius I. Di mana tahun-tahun pertama pemerintahannya dia mencoba mengatur negaranya yang ada di bawah kekuasaannya, dan salah satunya adalah bangsa Yahudi dibolehkan mempunyai pemimpin sendiri, yaitu Bupati Yerusalem Serubabel dengan imam besar Yosua bin Yosadak. Dan Hagai menyampaikan pesan atau khotbah. Khotbah ini merupakan pesan Allah kepada kedua orang ini. Perkataan Nabi selalu dimulai dengan kata-kata yang menunjukkan bahwa sumber dan otoritasnya adalah dari Allah. Kalau kita lihat ayat 2, 3, 5, 7, dan 9 selalu dimulai dengan beginilah firman Tuhan. Jadi dia hendak menekankan ini dari Tuhan. Ayat 2 dimulai dengan mencontohkan bangsa ini berkata bahwa belum waktunya untuk membangun bait Allah. Terlalu dini membangun bait suci. Masih banyak yang lain yang harus didahulukan. Seperti misalnya tempat tinggal keluarga, membangun pertanian untuk hidup mereka, membangun ekonomi dahulu dan lain-lain. Dan saya kira ini normal aja, apalagi kalau kita bandingkan dengan hidup kita pun mungkin selalu mendahulukan hal-hal seperti itu. Yang ternyata nanti kita lihat bahwa itu nggak benar sebetulnya. Tanggapan Tuhan melalui Hagai dimulai dari ayat 4 dan seterusnya, bahwa prioritas mereka itu salah. Apakah pantas bagi bangsa mencurahkan perhatian bagi pembangunan rumah sendiri sedangkan bait Allah terbengkalai? Upaya mereka memperbaiki, meningkatkan ekonomi di ayat 6, 7, 9, 10 itu dikatakan, apapun yang kamu lakukan ternyata tidak menghasilkan. Kamu makan nggak kenyang, minum juga tidak puas, pertanian kamu nggak bagus, kamu mengumpulkan upah pundi-pundi bolong. Jadi tidak mempunyai hasil. Kenapa? Karena Tuhan tidak memberkati, tidak memberi berkatnya. Upaya mereka meningkatkan ekonomi juga tidak berhasil. Kebutuhan hidup tetap ada, tapi mereka tetap merasa tidak cukup terus. Jadi di sini Hagai mencoba menekankan, mereka mencoba cara yang mengutamakan diri sendiri dan tidak berhasil karena pandangan mereka harus diubah sebetulnya, ya. Mereka harus mengalihkan perhatian mereka dari kebutuhan sendiri ke kebutuhan bait Allah dan harus segera memulai tugas rekonstruksinya. Selanjutnya Hagai menjelaskan penyebab kegagalan mereka, yaitu prioritas utama mereka yang salah tadi. Kalau kita baca di Ulangan 28,
kalau mereka sebetulnya bangsa Israel mengingat hal itu, di situ dikatakan bahwa berkat Allah itu akan datang kalau mereka mengutamakan Allah, sedangkan kutuk akan muncul kalau mereka mengabaikan Allah. Kalau mereka mengingat itu, mereka tidak akan melakukan hal itu. Jadi sifat mementingkan diri sendiri dari segi praktis memang kalau kita pikirkan ke diri kita sendiri pun itu adalah sangat masuk akal. Mereka baru pulang dari pembuangan, sangat menginginkan pulang ke tanah airnya, tapi ternyata tanah airnya tidak seperti yang mereka bayangkan, bait Allahnya juga hancur, dan segera mereka lupa bait suci dan lebih mengutamakan mengolah tanah. Pokoknya kehidupan mereka dulu yang mereka pikirkan. Ego mereka yang mereka utamakan. Dan ternyata ini salah ya. Kalau kita lihat pertimbangan praktis, Hagai mengingatkan mereka mencurahkan seluruh perhatian kepada hal-hal untuk meningkatkan kehidupan mereka, kehidupan ekonomi, kehidupan mata pencaharian mereka, semuanya, tapi tetap aja nggak merasa cukup. Saya kira kita sendiri juga pernah merasakan hal seperti ini ya. Saya sendiri suka atau mengalami. Kalau saya mempunyai rencana untuk melakukan sesuatu, untuk mencapai sesuatu, taruhlah yang paling sederhana, mau mau membeli rumah gitu, lalu berusaha mengencangkan ikat pinggang, mengumpulkan terus mengumpulkan, tapi nggak cukup-cukup aja. Ada aja cara Tuhan menguranginya. Yang sakitlah, ada masalah inilah yang harus butuh didahulukan, ada masalah sana sampai apa yang kita tuju nggak tercapai-capai juga. Jadi ini yang dialami oleh bangsa Israel pada waktu itu. Karena apa? Karena mereka salah menempatkan prioritas utama mereka. Ya. Prioritas utama yang tepat itu seharusnya adalah bait suci harus dibangun dulu. Simbol kehadiran Allah di antara umat itu ada di ayat 8. Prioritas utama dalam hidup adalah Allah. Kalau kita baca Matius 6 ayat 33, di situ dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Barangkali ini perlu kita ingat sebagai umat Kristiani, bahwa kalau kita berencana harus ada keseimbangan, atau paling enggak utamakanlah membangun rohani kita dulu. Karena kita ini, tubuh kita adalah bait Allah dikatakan. Jadi jangan hanya membangun yang halnya bersifat duniawi, yang luar saja, tapi sifat rohani kita harus bersamaan dibangun. Kalau mungkin malah lebih daripada sifat duniawinya. Jadi membangun untuk analoginya untuk sekarang mungkin membangun rumahnya terlebih dahulu bukan bangunan batu bata dan semen, tapi gereja Allah, umat Allah, kita ini. Nah, ayat 12 sampai 15 sesudah khotbah di ayat 1 sampai 11 menggugah perasaan bangsa Israel, termasuk Serubabel dan Yosua imam. Serubabel dan Yosua kemudian menggerakkan bangsa Israel untuk segera bangkit dan mulai membangun bait Allah. Dan ini mereka lakukan pada tanggal, kalau di tanggalan di sini pada hari yang ke-24 dalam bulan yang ke-6 itu 28
21 September 520 sebelum Masehi. Sesudah khotbah Hagai itu, mulailah bangsa Israel bangkit semangatnya untuk membangun bait Allah. Bagaimana cara mereka membangun bait Allah itu? Kalau dulu zaman Salomo, kita nggak bisa bandingkan ya. Bait suci itu dibangun dalam 7 tahun dengan dukungan biaya yang cukup tinggi. Tapi Salomo waktu itu adalah raja yang sangat berkuasa. Ekonominya cukup, bahkan mungkin berlebih, dan dia dapat melakukan kerja paksa yang berat kepada bangsa-bangsa yang masih di bawah kekuasaannya, sehingga bisa dibangun dengan begitu indah. Tapi kalau kita bandingkan dengan zaman Hagai, dengan kehidupan rakyat yang baru pulang dari pembuangan, gak punya apa-apa, yang ada cuma semangat yang dibangkitkan oleh Hagai. Ya. Semangatnya bagaimana? Semangat sukarela dan gotong royong. Sukarela artinya ya mereka nggak diupah. Jadi mereka harus membagi waktu, bergotong royong bersama-sama membangun bait Allah mereka. Saat dengan semangat ketaatan kepada Allah. Ini kita baca di ayat 12 ya, dikatakan mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah, maka lalu takutlah bangsa itu. Barangkali di sini bukan takut dengan teror, tapi takut segan dan kasih malu kalau mereka lebih mengutamakan diri sendiri. Itulah rasa takut di sini untuk membangun bait Allah. Dan Hagai juga menambahkan, Tuhan itu, pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian, aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Pesan Hagai ini kalau kita ingat, ini bergema sampai ke PB ya. Pada waktu Yesus memberi pesan pada murid-muridnya pada pertemuan terakhir, murid-muridnya itu harus menyebarkan Injil, harus membangun umat, harus membangun gereja. Dia berjanji, aku akan menyertai kamu sampai ke ujung bumi. Kelihatannya dalam pembangunan kerajaan Allah, janji Tuhan ini harus selalu kita ingat. Ya. Semangat sukarela dan gotong royong di zaman Hagai ini juga mungkin dapat kita tiru untuk zaman sekarang dalam membangun gereja. Selain itu, tadi rasa segan, takut kepada Allah, juga kepemimpinan dari Zerubabel dan Yosua, walaupun mungkin tidak bisa kita samakan dengan kepemimpinan Musa pada zaman dahulu, tapi Tuhan sudah menggerakkan semangat mereka, dan melalui mereka semangat semua orang Israel bisa mereka gerakkan. Dan yang paling penting adalah berkat ilahi, berkat penyertaan Tuhan terhadap mereka. Yang bisa kita ambil yang bisa saya ambil dari kitab Hagai ini adalah dalam kita berencana, dalam hidup kita di dunia ini, dalam berencana, selalulah sertakan Tuhan. Dulu saya bandingkan dengan diri saya, waktu saya masih aktif bekerja, waktu saya itu habis untuk membangun karier. Kalau saya pun untuk rohani, saya hanya ke gereja ya untuk menjalankan aktivitas rutin biasa aja, nggak ada keinginan untuk mendalami sama sekali. Semua untuk karier dan duniawi.
Tapi ternyata saya itu ditempeleng cukup keras sampai tahun berapa itu saya lupa. Saya mulai ketemu seorang teman yang mengajak belajar. Sesudah saya mengalami tempeleng keras itu, saya sadar dan kebetulan ada yang mengajak saya untuk mendalami Alkitab. Saya ikut dan sesudah dari situ pun saya merasa kok kayaknya masih ada yang kurang. Dan di situ saya di kumpulan itu saya bertemu dengan Pak Saud. Jadi Pak Saud yang mengajak saya ke Salemba waktu itu. Dan disitulah permulaannya saya ikut belajar ABC, saya mendalami semua doktrin, saya ikut PA terus sampai sekarang saya tuh cinta baca Alkitab. Jadi kalau untuk yang muda-muda sekarang udah cinta sama Alkitab, saya itu kagum terus terang. Saya udah tua loh baru mulai belajar Alkitab, tapi ternyata nggak begitu. Karena kita harus ingat bahwa tubuh kita, kan katanya tubuhmu adalah bait Allah. Jadi kalau kita berkarier apapun itu bait Allah, gak boleh kita singkirkan, gak boleh kita biarkan, gak boleh kita biarkan tidak terpelihara. Jadi harus kita pelihara sehingga dia menjadi tempat yang layak untuk Allah bersemayam. Jadi Allah tetap bersemayam di dalam kita, karya kita juga kita jalankan. Jadi itu nggak boleh terlepas, harus selalu sama-sama. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan dari kitab Hagai yang pasal yang pertama ini, Pak Heri. Baik, terima kasih Ibu Lumongga, luar biasa. Saya mencatat paling sedikit ada 10 poin penting yang Ibu Lumongga sudah sharingkan, dengan ditutup tadi dengan kesaksian pribadi, bagaimana setelah Tuhan menegur dengan keras dan ada perubahan hidup yang Ibu alami. Nah, demikianlah memang tuntutan Tuhan untuk setiap kita, hari lepas hari untuk selalu diperbaharui dengan firman Tuhan. Sehingga kita boleh menjadi serupa suatu saat seperti anak sulungnya, yaitu Kristus Tuhan kita. Saya mencatat beberapa poin di sini, sebenarnya saya ingin mendalami sedikit sebelum nanti saya serahkan kepada teman-teman yang mau bertanya, mendiskusikan atau men-sharingkan apa yang sudah Ibu Lumongga sampaikan. Mungkin ada bertalian dengan apa yang Bapak Ibu pikirkan, apa yang disampaikan Ibu Lumongga, bisa disampaikan, kita diskusikan bersama-sama. Saya berharap kita semua boleh aktif, karena malam ini luar biasa, saya lihat ada Pak Saud juga, yang tadi mengajak Ibu Lumongga ikut ABC ya. Halo Pak Saud, selamat malam Pak Saud. Ada Pak Hendy, selamat malam Pak Hendy. Selamat malam. Saya baru nyampe nih. Ya, Pak Hendy, 2 minggu lagi Pak Hendy menjadi moderator untuk melanjutkan pasal 2. Ya Pak Hendy? Ya. Ya, ada Pak Oscar juga, ada Pak Ucok, Pak Rahmat ya, dan Bapak Ibu semua, ada Pendeta Galen juga ya. Bapak Ibu, saya sebelum serahkan untuk Bapak Ibu bertanya atau diskusi, karena waktu kita lumayan panjang ya, masih ada 1 jam atau 45 menit ya Teni ya, sampai 20.25 kalau nggak salah ya. Ya, jadi lebih kurang 45. Saya ingin mendalam sedikit Bu Lumongga. Tadi kita tahu Hagai ini merupakan nabi yang diutus Tuhan ketika bangsa Israel baru pertama. Tadi sebagian Ibu Lumongga katakan sebagian, ada yang mungkin betah di sana sudah di Babel, nggak mau balik. Tetapi ini atas dorongan ya, Tuhanlah yang punya daulat mendorong Raja Kores waktu itu untuk memulangkan, kalau nggak salah nanti tolong koreksi Pak Enoch atau Pak Galen, termin pertama itu kalau kita baca di kitab Ezra itu ada 50.000 orang ya.
orang Yahudi dikembalikan. Dan mereka inilah yang pertama. Dan Hagai hidup, tadi Ibu Lomongga udah sampaikan, 50 setengah abad ya Bu ya. Jadi di tafsir juga lebih kurang 70 tahun nih Hagai waktu itu umurnya. Jadi Kores lah yang menyuruh mereka untuk balik, untuk membangun Yerusalem yang sudah runtuh, sudah hancur, babak belur. Juga dengan bait suci ya, seperti itu. Dan sempat mereka membangun, cuman mereka gagal ya Bu ya. Mereka stuck ya, kalau nggak salah ada lebih kurang cuman 2 tahun. Terus mereka stuck. Nah, pertanyaan saya Bu, kenapa mereka berhenti? Karena Ibu tadi sudah singgung sedikit sebenarnya. Tapi saya ingin Ibu memperdalam. Tadi Ibu sudah singgung. Karena mereka itu saat itu ekonominya lemah, banyak gangguan, dan lain sebagainya. Termasuk tetangga-tetangga. Mungkin Ibu bisa kupas ini sedikit lagi. Terima kasih, Bu. Silakan, Bu. Oke. Sebetulnya mengenai masa ini yang paling detail menjelaskannya itu adalah di kitab Ezra. Saya nggak begitu mendalami, tapi kalau nggak salah waktu itu ada golongan yang ingin membantu, tapi tidak diizinkan oleh Hagai dan orang Israel karena dianggap tidak sejalan dengan mereka ini apa namanya agamanya. Kalau nggak salah orang Samaria yang ingin juga. Jadi akibatnya ada yang menghalangi, jadinya juga ada yang itu ada di Ezra. Saya kurang begitu mendalami. Memang ada yang menghalang-halangi waktu itu. Kitab Ezra yang paling banyak menjelaskan. Iya, terima kasih Ibu Lomongga. Jadi Bapak Ibu boleh silakan baca Ezra juga nanti setelah ini ya, supaya Bapak Ibu tadi sudah disampaikan Ibu Lomongga ya, di Ezra ditulis semuanya itu ada, supaya kita semakin memahami lebih dalam lagi. Ya, betul ya, Samaria ya salah satu. Nah, yang menjadi pengganggu mereka saat itu. Nanti Pak Enok juga akan jelasin lebih dalam lagi saya kira. Nah, ada poin-poin penting di sini yang saya ingin garis bawahi supaya tadi Bapak Ibu mungkin sudah simak apa yang disampaikan Ibu Lomongga. Saya garis bawahi lagi ya, bahwa perkataan Nabi selalu dimulai dengan otoritas Allah ya. Allah berfirman ya, itu sesuatu frase yang menarik sekali. Bapak Ibu bisa dalami nanti dalam diskusi ya. Yang saya catat itu. Terus prioritas yang salah tadi Ibu Lomongga katakan. Rupanya bangsa yang kembali ini tidak salah kalau secara manusia ya saya pikir ya. Karena mereka terpuruk coba membangun ekonomi mereka. Tetapi yang salah adalah tidak mendahulukan Tuhan. Tadi Ibu Lomongga katakan mereka salah prioritas. Mindset mereka harus dibenerin ya. Tadi Ibu Lomongga katakan. Kemudian setia, kasih, utamakan kepada Allah. Cari dahulu kerajaan Allah. Tadi Ibu Lomongga juga mengutip Matius ya. Matius 6 ayat 5. Matius 22 ayat 37 juga ada. Matius 6, 33 sampai 34. Ulangan 28 dan Ulangan 6 ayat 5. Di sana juga ditulis kalau kita setia kepada Allah, ada kasih Allah, ada kelimpahan berkat Allah. Nah, kemudian catatan saya dari apa yang tadi Ibu Lomongga sampaikan juga adalah membangun rohani itu penting ya, di atas kepentingan atau kebutuhan jasmani ya. Kemudian ayat 12 sampai 15, bangsa Israel bangkit setelah teguran Hagai. Ada kata yang menarik, ada frase yang menarik sebenarnya di situ yang Bu Lomongga tadi sampaikan. Aku ini menyertaimu. Tadi dikaitkan dengan amanat agung ya. Tuhan Yesus belum naik ke surga tadi. Itu ada di Matius 28 ya Bu ya. Ayat 20. Iya, ada semangat gotong royong juga tadi Ibu Lomongga. Nah, saya mau nambahkan sedikit sebenarnya selain frase itu ada juga tadi Ibu jinggung mengenai aku menyertaimu itu, kemudian ada takutlah bangsa itu kepada Tuhan di ayat 12 ya. Ini menunjukkan bagaimana mereka peka ya. Saya melihat ini, saya jadi ingat
Nabi Daud. Daud juga ketika ditegur oleh Nathan, Daud langsung merespon dengan positif, ya, peka sekali atas dosanya. Nah, ini ada juga pemimpin-pemimpin yang tidak peka, bahkan semakin bermain-main dengan dosa. Ini apa? Apa karena nabi yang hebat yang menegur ini atau apa? Mari Bapak Ibu pikirkan dan diskusikan itu. Kemudian ada perasa juga yang mengatakan di ayat 13 ya. Bukan 13, ayat 14, 13 tadi udah. Rupanya mereka itu membangun kembali yang sudah stuck bait Allah, kemudian dibangun kembali setelah mendengarkan ini. Itu pun dikatakan Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel dan Yesua, ya, seperti itu. Jadi kembali lagi di sini kita melihat frase yang menarik sekali, inisiatif Allah, ya, untuk membangkitkan semangat untuk bangsa Israel untuk berjuang kembali. Saya stop di sana. Silakan Bapak Ibu yang ingin memperdalami, yang ingin tanya, mau diskusi atau mau sharing, silakan. Waktu jalan terus Bapak Ibu. Nanti saya juga menyimpan beberapa narasumber yang ingin saya tanyakan nih. Pertanyaan-pertanyaan kalau seandainya belum ada yang menanya dan berdiskusikan di dalam forum kita malam ini. Saya menyimpan beberapa nama, nanti akan saya tunjuk, itu karunia penunjukan. Terima kasih, silakan. Sebelum menunjuk, silakan inisiatif sendiri yang mau bertanya, mau diskusi. Dunia senyap. Ayo. Kalau nggak ada, saya mulai karunia penunjukan ini. Dengan pertanyaan yang saya sudah siapkan nih. Oke, saya mulai dulu ya. Pak Saud. Halo Pak Saud. Malam Pak Heri. Ya, bisa ada satu pertanyaan nih Pak Saud. Oh, apa tuh ya? Oh, masih di mobil ya? Tapi saya ada agak menepi, jadi masih bisa komen nih. Oke. Atau gimana Pak Heri? Ya, ini Pak. Saya mulai pertanyaan buat Pak Saud ini ya. Waktu Hagai kembali dari pembuangan itu kan dia menegur Zerubabel sama Yesua. Ini kan dua orang pemimpin. Yang satu bupati dan yang satu itu imam besar, ya, seperti itu, Yesua. Nah, rupanya bukan mereka tidak membangun, tetapi ketika mereka dikatakan, ditafsirkan sekitar 536 ya, betul nggak? 536 kalau nggak salah ya. Mereka balik, kemudian mereka mulai bangun, itu 2 tahun. Jadi sekitar 534 itu berhenti, tidak jalan. Nah, kalau kita lihat waktu mereka datang dari Babel itu, kan mereka mendapat
izin dari apa itu deh penguasa di Babel, Kores ya, untuk membangun Yerusalem kembali dan membangun Bait Allah. Nah, tetapi tadi seperti yang tadi saya pedalam sama Ibu Lomongga, mereka dapat gangguan dari ancaman. Mereka dapat gangguan dan ancaman. Nah, apa sih yang penyebabnya? Kenapa tadi Ibu Lomongga udah singgung bahwa dari Samaria. Kenapa mereka itu sampai begitu takutnya sama Samaria, mereka nggak meneruskan pembangunan itu karena terancam, gitu. Dan kenapa mereka tidak mau dibantu? Nih, Pak Saud, 2 pertanyaan itu, Pak. Baik, terima kasih Pak Heri. Selamat malam semua. Bersyukur ya untuk PA malam hari ini. Khususnya saya sapa dulu Dokter Lumongga. Terima kasih Dokter Lumongga. Tapi jangan kecil hati karena Musa pun dipersiapkan Tuhan. Menurut saya sih usia 80 tahun ya. 40 tahun di dalam pendidikan Mesir. Kemudian 40 tahun di padang menggembalakan domba lah sekitar itu. Dan baru dia di usia yang cukup tua dia akhirnya menerima ya hukum Taurat itu. Jadi memang di usia tua usia matang. Selamat untuk Dokter. Iya iya. Baik Pak Heri, begini, saya mulainya adalah dari bangsa Samaria ya. Samaria ini menentang dan juga bangsa-bangsa di sekitar. Kita tahu bangsa Edom juga itu juga sangat, walaupun itu sepupuan ya dengan Yakub ya kan, Esau itu. Jadi mereka sangat membenci juga bangsa Israel. Jadi Samaria ini adalah sebenarnya 10 suku di luar 3 suku sebenarnya kan, Benyamin, Yehuda dan Lewi. 10 suku itu yang di utara itu kan dibuang ya. Kalau yang 2 Yehuda yang selatan dibuang ke Babel, kalau yang 10 suku dibuang ke Assyria itu ke kok jadi saya lupa ya. Nah, itu tipe dari kerajaan Assyria itu, dia mengambil orang-orang jajahannya seperti 10 suku itu dibawa oleh Raja Sargon ya, dibawa. Nah, yang di tempat yang dia jajah itu ditempatkan dari suku-suku lain. Nah, jadi bangsa Samaria itu sudah campuran, sudah tidak bisa lagi silsilahnya gitu. Nah, kalau itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa memang kita lihat di Yohanes pasal 4 ketika Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria, dia bilang bahwa ya kami menyembah di Gunung Gerizim. Jadi tempat penyembahan kepada Allah Israel itu adalah di Gunung Gerizim. Jadi dia tidak mengakui di Yerusalem. Nah, akhirnya ini Yerusalem mau dibangun kan, ya pasti orang Samaria ini pasti menentang. Nah, menurut sejarah itu benar, itu stuck ya 14 tahun lamanya, 14 tahun berhenti pembangunan Bait Allah, begitu. Itu, jadi memang stucknya 14 tahun. Nah, akhirnya dilanjutkanlah dengan ini Hagai ya. Itu yang terjadi di dalam sejarah benar. Namun yang menarik di sini, saya agak jadi kan pasca kedatangan bangsa Israel kembali ke tanah Yehuda, itu Hagai di sini mulai bekerja lah ya, mulai bernubuat ya. Namun saya mundur ke belakang yang memang tadi juga Dokter Lumongga katakan dengan kitab Ezra. Kalau kita buka di kitab Ezra pasal 1 itu kita melihat bahwa pada tahun yang kedua
Oh, kitab Ezra ya, sebentar. Ezra pasal 1. Tahun pertama zaman Koresi. Iya, zaman Koreshi ini ya. Kalau kita lihat narasinya, di sini seolah-olah dikatakan bahwa Allah yang Kores kenal itu adalah Allah Israel, YHWH begitu ya. Tapi sebenarnya Pak, kalau kita lihat realitanya ya, misalnya dari silinder eh, Kores Agung, itu sebenarnya dia tidak mengenal Allah itu. Jadi itu Allah yang dia tahu bahwa uh, umumnya itu kan di Babilonia itu adalah Allahnya itu Marduk namanya. Jadi secara general, secara umum, Allah yang dikenal pada bangsa Aram itu adalah Marduk. Marduk itu adalah raja dari segala dewa. Nah, ini yang mencatat, yang menulis ini Ezra adalah orang Yahudi, gitu, orang Israel, dan dia tahu bahwa Allah Israel itulah yang sanggup menggerakkan siapa saja untuk melakukan kehendaknya. Begitu, kita harus tahu ini juga dalam sejarah begitu. Jangan ya, karena ini tulisan Ezra ini adalah dia adalah orang Yahudi dan dia tahu Yahudi ya Allahnya ya Yahweh Elohim begitu. Tapi dari Kores sendiri sebenarnya dia tidak mengenal itu, tapi dia mengenal bahwa Allah alam semesta langit yang memberikan dia begitu. Nah, di sini kita juga punya wawasan bahwa ya memang kita percaya kok. Ya Ezra juga percaya ini Allahnya Israel karena di dunia ini tidak ada Allah lain gitu. Tapi untuk Kores dan untuk orang Aram mana kenal, tidak kenal dia. Dan bukan hanya untuk bangsa Israel saja pada masa itu, bangsa-bangsa lain yang di dalam jajahan itu pun dia berbuat baik. Cuman kan tidak dicatat di sini. Di sini dicatat untuk bangsa Israel. Tapi dalam sejarah Kores, ya dia juga berbuat generous sama bangsa-bangsa lain yang dia jajah. Kan dia menang atas Raja Nebukadnezar. Ya Kores ini kan Raja Persia gitu. Jadi ini sejarah juga membawa kita kepada pemahaman yang makin mendalam begitu. Nah, jadi inilah yang kita tahu bahwa memang Allah itu ya memang tidak ada ilah lain ya. Itu sanggup melakukan apa saja. Dan Kores itu disebut bahwa inilah raja yang kuurapi dalam pengertiannya gitu kan ada. Ya memang Kores ini seperti adalah orang yang diurapi atau Mesias gitu kan yang dikenal Mesaya. Tapi Mesaya ini adalah Mesias politik begitu. Nah, nanti semua raja-raja yang diurapi itu ya akhirnya yang disebut Mesias, artinya Mesias tuh yang diurapi. Kan ada 3 jabatan yang diurapi kan, raja, imam, dan nabi. Nah, 3-tiganya itu dirangkap oleh Tuhan Yesus. Dan kalau Hamasya, dia tidak boleh mati. Nah, Yesus itu nggak mati, dia bangkit lagi. Makanya dia hanya satu-satunya yang Hamasya, atau yang memang Mesias yang benar-benar yang menggenapi seluruh Mesias itu. Saya seperti itu aja singkatnya, Pak Heri. Baik, Ya, terima kasih mungkin Pak dilengkapi Saud. oleh yang lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Saud. Jadi memang kembali ke pertanyaan tadi ya, kenapa tuh Samaria tidak mau dilibatkan? Karena mereka dianggap sebagai orang kafir dan membangun bait Allah tidak bisa sembarangan orang seperti itu ya. Kira-kira Pak Saud tadi sampaikan. Dan Tuhan berdaulat dan Kores bukan karena dia mencintai Tuhan yang disembah Elohim, YHWH tadi, tetapi karena memang Tuhan berdaulat yang menggerakkan dia untuk memulangkan rombongan pertama itu, mengizinkan mereka membangun Yerusalem dan membangun bait Allah. Ya, menarik sekali. Barangkali ada
dari Bapak Ibu yang ingin menambahkan atau yang menyangga, silakan. Ya, ada Pak Oscar, Pak Ucok, ya, Kak Dina, ya, silakan kalau ada. Atau mau menambahkan lagi apa yang sudah disampaikan Pak Saud. Atau Pendeta Galen, ada yang mau sampaikan? Oke, untuk topik ini yang tadi yang dikupas oleh Pak Saud, kita anggap sudah ya. Kalau nggak ada yang mau melanjutkan itu, silakan Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang baru atau yang mau diangkat untuk didiskusikan, silakan. Pak Hendy barangkali. Ada Yetro yang dari Batam, mungkin ada yang mau ditanyakan Yetro, silakan. Pak Ucok? Itu udah full. Layar ini. Pesertanya. Ini kayaknya mesti ditunjuk lagi nih. Halo, Pak Oscar. Saya mau tanya Pak Oscar nih. Halo. Ya, Pak Oscar. Pak Ya? Heri. Gimana Pak Oscar? Putus-putus? Benar Pak Heri. Ya, nyimak dulu. Oh, nyimak dulu. Ya. Baik. Itu yang di sebelah Pak Ucok siapa ya? Gambarnya. Nggak kelihatan. Oh, Susi. Ya, Susi barangkali ada yang mau ditanyakan atau diskusikan? Suarez, adakah pertanyaan Suarez? Oke, kalau nggak ada sambil nunggu ya, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan pasal 1, ini kalau kita narik intinya ya, pasal 1 yang kita tadi bahas, ada 2 hal yang penting di sini ya, yang saya lihat. Bahwa pertama, Hagai itu menegur, tidak hanya sebatas menegur, tetapi bagaimana Hagai juga memotivasi Zerubabel dan Yesua ya, untuk bersama-sama tadi istilahnya Bu Lomongga itu gotong royong umat untuk bangkit, coba melihat bagaimana seharusnya tatanan berpikir mereka dibenahi supaya tidak mendahulukan kepentingan pribadi ya, tetapi lebih mendahulukan Tuhan di dalam tindakan di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bahkan kalau kita perhatikan ya Bapak Ibu, sampai diulang Tuhan ya, kalau kita perhatikan 2 kali ya, dengan bahasa yang agak puitis ya. Pertama di bagian ayat 4 ya, saya bacakan ya.
Apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Maksudnya mungkin kalau kita sekarang rumah gedung ya, rumah mewah ya, bagus rumahnya seperti itu. Sementara gereja atau bait Tuhan tidak ada tempat mereka beribadah, reruntuhan. Mungkin bisa jadi mereka tidak beribadah lagi seperti itu, atau mereka beribadah karena ancaman tadi nggak bisa bangun bait Allah, mereka beribadah dari rumah ke rumah seperti itu. Nah, di ayat 5 sampai ayat 7 dikatakan begini. Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Ya, sebuah koreksi. Tuhan mengingatkan mereka bahwa kamu tidak memperhatikan apa yang terjadi dengan hidupmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Nah, beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi Tuhan mengingatkan itu ya, bahwa mereka tidak makmur sesungguhnya. Mereka tidak bahagia. Mereka sesungguhnya tidak sejahtera. Nah, ini diulangin lagi. Firman Tuhan ulangi lagi di ayat 1, di ayat 8. Ya, pertanyaan demikian. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maksudnya rumah bait Allah. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Nah, ini ayat 9 sampai ayat 11. Perhatikan, ini jawabannya paralel dengan ayat 5 sampai ayat 7 tadi. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Jadi kalau tidak mendahulukan Tuhan, kembali yang Tuhan bilang, usahamu akan sia-sia. Kamu tidak akan menggapai apa yang menjadi cita-citamu. Hidup makmur, sejahtera, bahagia. Barangkali itu saja yang ingin saya sampaikan. Kembali, kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya atau mendiskusikan atau sharing yang sehubungan dengan pasal 1 ini, silakan. Waktu kita masih ada kira-kira 15 menit sebelum saya serahkan ke Pendeta Edward Hanok. Mungkin saya, Pak Heri, boleh? Ya, Pak Ucok, silakan. Silakan, Pak Ucok. Iya, terima kasih, Pak Heri. Ya. Kalau saya mungkin lebih ke arah aplikasinya aja kali ya, di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Saya nggak terlalu jago untuk memperdalami semua kitab-kitab ini gitu ya. Tapi kalau tadi yang saya tangkap dari Bulu Mongga bercerita gitu, dan juga Pak Saud, Pak Heri juga, bahwa sebenarnya kan mereka sempat ingin membangun nih ya, tapi kemudian akhirnya tertunda, tertahan gitu, nggak bisa jalan lagi gitu. Salah satunya adalah karena tekanan juga ya, tekanan ataupun gangguan gitu ya. Nah memang yang mau saya tanyakan itu dalam kehidupan kita berbangsa pun kita mengalami hal seperti itu ya. Banyak sekali gitu anak-anak Tuhan juga yang mengalami istilahnya persekusi gitu ya ketika mereka tuh ingin beribadah. Kita nggak usah ngomong dulu bangun gedung gitu ya, tapi beribadah saja pun sulit ya, mengalami tekanan gitu, persekusi gitu ya. Nah, cuman sampai di titik kalau mereka bilang ini, mereka kan akhirnya kan seolah-olah putus asa ya.
bilang sekarang belum tiba waktunya lah gitu. Mungkin juga kalau kita dalam kondisi seperti itu ya, menghadapi banyak tantangan dari luar, otomatis mungkin hati kita juga bergejolak seperti itu juga gitu. Ya udahlah kali ya, emang belum waktunya juga kali kita nih apa kumpul-kumpul beribadah inilah, gitu ya. Pasti ada sedikit apa sih gejolak juga gitu sehingga akhirnya kita pikir ya udahlah, stop aja dulu lah ibadah kita inilah, kita cari waktu lagi lah atau kita cari tempat yang aman gitu supaya kita tuh bisa beribadah dengan tenang gitu ya. Nah, tapi ternyata itu salah juga gitu ya kalau dilihat dari sini tuh kayaknya Tuhan juga nggak suka gitu. Nah, ini kan sangat tipis sekali gitu ya. Yang saya tanyakan tuh bagaimana kita bisa tahu point of reflection ke hati kita bahwa memang ini sebenarnya ini kita harus stop apa kita harus jalan gitu sebagai anak Tuhan gitu. Dan bagaimana caranya kalau kita juga misalnya eh, bertindak sebagai anak Tuhan juga ikut serta juga dukung support gereja gitu. Karena kalau saya lihat kita ini sebagai anak Tuhan juga jarang-jarang juga tampil di depan gitu. Ketika misalnya ada anak Tuhan yang mengalami persekusi, kita juga umat Tuhan juga diem kebanyakan kan gitu ya. Bahkan institusi seperti PGI pun diem juga gitu loh. Daripada bersuara lebih baik diam kan sekarang gitu. Nah jadi tapi kalau kita balik ke diri kita sendiri gitu, misalnya eh, di kantor gitu ya. Di kantor pun ada beberapa kantor juga yang mengizinkan misalnya ada ibadah untuk umat Kristianinya di hari tertentu gitu. Nah, tapi saat itu juga pernah juga saya mengalami persekusi juga gitu. Padahal dari kantor pun sebenarnya udah diperbolehkan gitu untuk umat Kristiani itu ketika hari Jumat umat Muslim itu sholat Jumat yang beragama Kristen boleh apa melakukan ibadah di hari tertentu. Tapi kami juga mengalami persekusi gitu loh. Ya, itu di kantor sendiri oleh teman-teman sendiri gitu. Ya kan? Nah, tapi akhirnya demi demi keamanan kita stop itu ibadah gitu loh ya. Nah, jadi kalau nanya ke sini lagi kan, nah ini gimana nih apa agar agar kita tahu ini ya udah kita berani aja lah, hadapi aja mereka-mereka yang persekusi kita gitu loh. Kan toh ini juga kan kita kan taat sama perintah Tuhan juga, nggak ada yang kita ganggu juga kok mereka. Atau sebaliknya ya udah kita stop mundur ya dengan alasan ya kita juga harus pakai hikmat lah. Janganlah kita bikin banyak korban nanti kalau dipersekusi malah banyak korban malah salah lagi nanti. Ya kan itu kan ada dua opini yang berbeda juga gitu ya. Nah, tapi gimana kita tahu bahwa ya kita tetap jalan terus aja deh atau kita stop aja deh demi kebaikan bersama atau ya kita jalan terus karena ini perintah Tuhan kita harus beribadah gitu. Mungkin itu pertanyaan saya lebih ke arah aplikasinya aja sih Pak Eri. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Ucok. Justru memang itulah paling bagus, Pak. Kita belajar firman Tuhan, kita observasi, kita gali. Kemudian yang terakhir itu memang harus penerapan ke masa kini, kehidupan kita. Menarik sekali pertanyaan Pak Ucok. Saya coba meringkas bahwa kalau di masa kini di Indonesia pun Pak Ucok di kantor pernah mengalami perlakuan diskriminasi ya. Padahal kebijakan di kantor membolehkan untuk beribadah sebagai umat Kristen ya di hari Jumat. Tapi ada oknum-oknum yang menolak itu. Nah, pertanyaannya pertama mungkin mungkin juga di antara kita Bapak Ibu kalau ada yang alami boleh sharing nanti seperti Pak Ucok alami. Yang Pak Ucok tadi tanyakan adalah bagaimana nih kita mengambil sikap keputusan apakah jalan pertama kita kompromi nih. Udahlah daripada ribut-ribut kita mengalah. Atau yang kedua, kita terus uh, bersikeras untuk beribadah. Toh itu kan memang sudah diberi izin, sudah menjadi hak kita, sudah diatur dalam undang-undang. Nah, bagaimana nih pimpinan Tuhan supaya kita peka nih, ngambil sikap yang bagaimana? Dari dua pilihan tersebut. Silakan, Bapak Ibu, yang mau coba menjawab pertanyaan Pak Ucok tadi.
Silakan kalau ada yang mau tanggapi. Semua bersama, silakan. Ya, Pamela, Esther, siapa? Deli. Ya. Pertama saya ucapkan selamat malam untuk kita semua. Eh, saya bukan lebih kepada menjawab pertanyaan gitu, tapi saya lebih kepada mau memberikan sharing apa yang saya dapatkan dari PA malam hari ini. Ketika saya membaca tadi kan apa yang mau kita dalami bersama-sama, saya itu lebih melihat kepada betapa Tuhan itu menelanjangi setiap perbuatan kita. Nah, ketika Dia memberitahukan berfirman kepada nabinya, kepada Hagai untuk diberitahukan kepada Zerubabel dan Yosua. Nah, bagaimana keadaan bangsa Israel itu lebih kepada memperhatikan dirinya sendiri, tidak pernah ingat Tuhan. Nah, tadi kan sempat disinggung juga dari Bapak Ibu bahwa pembangunan itu sempat terhenti. Nah, bagaimana ketika kita telah eh, lari daripada Tuhan itu bisa membuat diri kita sendiri itu kering rohani. Artinya kita tidak bisa ingat lagi kepada Tuhan apa yang seharusnya kita lakukan tugas kita. Nah, tapi di sini teguran kepada bangsa Israel itu ketika mereka tidak mau jika mereka tidak mau membangun rumah Tuhan itu apa yang mereka kerjakan di ayat yang ke-6 ketika mereka menabur, makan, minum, berpakaian, bekerja itu semuanya tidak ada artinya ketika mereka tidak mengingat Tuhan lagi. Nah, tapi Tuhan berkenan ketika mereka membangun rumahnya. Nah, yang mau saya bagikan itu saya dapat satu hal bahwa apa yang kita kerjakan sebagai umatnya ketika kita bekerja menurut kehendak kita sendiri itu belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi apa yang kita kerjakan dari apa yang Tuhan inginkan itu pasti sudah berkenan di hadapan Tuhan karena kita mengerjakan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi sekali lagi pekerjaan manusia itu belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Saya ingat kepada Amsal tadi kan kitab Amsal itu ada membahas di ayatnya pasal 19 itu banyak rencangan di hati manusia tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Nah, pada akhirnya apa yang kita kerjakan ketika kita tidak mengingat Tuhan itu semuanya akan sia-sia. Bahkan tadi di ayatnya yang ke-6 itu kita bekerja ketika bangsa Israel bekerja ketika mereka tidak ingat Tuhan itu sama saja sia-sia ketika mereka simpan di dalam pundi-pundi, dikatakan pundi-pundi mereka itu akan berlobang. Artinya apa yang mereka simpan, apa yang mereka tuai dari pekerjaan mereka, dari taburan mereka itu tidak akan membuahkan hasil bagi diri mereka sendiri. Tapi bersyukurnya ketika Zerubabel dan Yosua ketika ditegur mereka peka, mereka tidak menutup hati mereka, tidak diam-diam ketika mereka ditegur oleh Nabi Hagai. Mereka akhirnya dengan semangat yang Tuhan berikan, mereka justru mau mengajak bangsa Israel untuk kembali membangun rumah Tuhan. Nah, disitulah saya belajar bahwa sebagai orang, sebagai umat Tuhan, kita nggak boleh menutup, mengeraskan hati kita ketika kita ditegur. Tapi mari kita bersama-sama berubah untuk menjadi lebih baik dan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Itu dari saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih Deli untuk sharingnya ya, apa yang Deli dapatkan. Ya betul ya, bahwa harus peka ya kepada teguran Tuhan, bahwa apa yang kita rencanakan tadi dikutip dari Amsal 19 ya. Manusia bisa nentuin itu ini, bisa plan ini itu, tapi Tuhan yang menentukan. Kita pikir dengan kekuatan
diri kita, kita bisa menghasilkan, menjadi orang kaya raya. Belum tentu ya. Eh, Tuhanlah yang menghembuskan semua apa yang kamu hasilkan tadi di ayat 9 dan seterusnya kita baca seperti itu. Ya, itu bagian yang boleh juga menjadi berkat bagi kita semua yang disampaikan oleh Deli. Masih belum terjawab nih yang Pak Ucok bertanya. Ada yang mau jawab silakan. Tetapi sebelum jawab itu, saya ingin sampaikan tadi masih lanjutan Deli, bahwa kalau kita perhatikan ayat pertama dan ayat terakhir, wah itu menarik sekali soal kepekaan itu. Kalau saya hitung-hitung cuma 3 minggu tuh, ya begitu dapat teguran, ah, mereka langsung karena Hagai datang untuk menegur mereka, dikatakan di ayat 1, eh, dalam bulan yang ke-6, hari pertama ya bulan itu. Nah, hari pertama bulan ke-6, di akhirnya pada hari yang ke-24, jadi 23 hari itu, di bulan yang ke-6, mereka langsung bangun tuh, lanjutin bait Allah. Jadi waktu yang singkat sekali ya, pekaan ya, tadi ngomong soal peka. Oke, masih ada 2 menit, betul ya, Teni? Nah, kalau ada yang masih mau nanggapi Pak Uco atau yang lain, silakan. Sebelum saya serahkan ke Pak Pendeta Edward Hanok nih. Terima kasih Pak untuk waktu yang diberikan kepada saya. Eh, Kalau saya sama juga sharing gitu Pak. Maksudnya apa yang saya dapat dari renungan yang sudah disampaikan tadi, eh, di mana setiap setiap kita itu kalau misalnya tanpa Tuhan itu memang tidak ada apa ya, tidak bisalah seperti itu, seperti yang Ibu sampaikan tadi Ibu, ya Lumongga. Nah, jadi kalau misalnya sumber sumber kita itu sendiri tidak kita, isinya tidak kita utamakan, tentu ya kita sendiri akan lebih jatuh seperti itu. Nah, tetapi di sini eh, Hagai mengingatkan bahkan menegur umat Allah bahwa jangan sampai kita itu mengesampingkan Allah atau eh, lebih menginginkan atau melakukan kepentingan kita di luar di luar apa ya di luar Allah seperti itu. Nah, itu adalah suatu bagi saya itu adalah suatu peringatan keras keras kepada setiap kita bukan hanya kepada eh, orang-orang yang ditegur oleh Hagai. Nah, itu sangat berdampak itu, bahkan eh, sangat mengingatkan kita bahwa jangan sampai kita ketika kita sudah diingatkan dan kita malah melakukan hal yang sama seperti itu. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua, dari situasi politik yang disampaikan tadi juga bahwa itu ada tujuan atau maksud yang Allah lakukan di dalam kehidupan mereka supaya apa? Nah, supaya mereka itu tadi sadar, oh ternyata dengan keadaan yang terpuruk sekalipun ternyata eh, walaupun itu mungkin menyakitkan,
tetapi itu ada tujuannya seperti itu. Ada tujuan di balik semua yang terjadi di dalam kehidupannya. Nah, itu juga mengingatkan bahwa ya kita harus harus lebih seperti yang disampaikan oleh saudari Deli tadi, lebih peka apa yang Tuhan maui dalam kehidupan kita. Nah, tetapi eh, untuk hal itu ya perlu sekali untuk kita eh, merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya apa yang menjadi bagian penting atau hal-hal penting di dalam kehidupan kita yang seharusnya kita lakukan, ya kita memohon supaya Tuhan juga selalu menolong kita untuk terus-menerus melakukan yang bisa memuliakan Tuhan. Seperti itu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pamela. Ya, saya mencatat ada 3 poin penting yang menjadi sharing Pamela. Kiranya juga menjadi berkat bagi kita. Pertama, jangan tidak peka ya terhadap teguran. Jangan main-main dengan dosa. Kira-kira seperti itu ya Pamela ya. Kemudian setiap kejadian ya yang tidak enak pun sekalipun pasti ada tujuan atau seizin Allah itu terjadi. Dan yang terakhir, rendah hati, terus mohon pertolongan Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan sendiri, supaya kita boleh memuliakan Tuhan di dalam berbagai kegiatan kita, aktivitas kita. Baik, sudah saatnya lah kita akan serahkan kepada Pendeta Edward Hanok yang akan merangkum dan menyampaikan apa yang belum tersentuh oleh kita malam ini nih, Pak Pendeta nih. Satu, saya mau ingatkan Pak Pendeta tadi masih PR tuh, belum kejawab Pak Ucok. Ya, pertanyaan Pak Ucok. Silakan, waktu kami persilakan Pendeta Hanok. Terima kasih Bapak Ibu semua. Senang ya kembali bisa kita mendalami bagian-bagian Alkitab yang memang sangat penting. Jadi jangan juga hanya menyukai PB tetapi PL dilupakan. Tapi kali ini saya ikut berbahagia karena saya orang yang mendalami PL, kemudian ternyata kita semua juga senang ya untuk mendalami PL. Nah, tadi sempat disinggung juga oleh Pak Heri di awal bahwa ada korelasi dengan perjanjian baru misalnya. Kalau kita melihat kitab Hagai ini at the end-nya, kita memang harus membaca dengan kacamata namanya sejarah penebusan atau biasa disebut secara teknis itu Kristotelik ya. Jadi melihat dari sudut pandang Kristus. Nah, saya memang malam ini akan banyak ya, mungkin sedikit mengulang apa yang sudah dikatakan karena saya menyiapkan itu. Ternyata Bu Lumongga tadi sudah luar biasa ya menjabarkannya. Juga Pak Saud tadi sudah menyinggung, Pak Heri juga sudah menambahkan beberapa hal. Kalau saya bisa menjawab pertanyaan Pak Ucok nanti, mungkin di bagian-bagian masuk di dalam penjelasan ini. Kalau kita membaca kitab Hagai memang cuma 2 pasal. Idealnya kalau kita membaca dalam teks Ibrani pasal 1 sampai dengan ayat 1 sampai dengan ayat 15. Tapi karena di dalam terjemahan kemudian dibagi menjadi ayat 2a, ayat pasal 2 ayat 1a dan ayat 1b. Sebenarnya di dalam teksnya cuma pasal 1 ayat 1 sampai 15. Nah, malam ini kita akan fokus kepada beberapa bagian, tetapi saya lazimnya mengambil satu tema ya atau satu topik. Ya bisa juga dikatakan begitu bahwa ini adalah satu statement yang sangat penting dari Tuhan. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi ini nanti saya akan expose lagi di bagian berikut. Saya mengusulkan ini sebuah proposal kepada Bapak Ibu ketika mau mendalami kitab Hagai. Memang beberapa kitab yang tidak bisa kita abaikan. Pertama, yang paling dekat itu adalah kitab Sakaria ya.
Tadi Bulu Mongga secara penanggalan, sebenarnya bukan penanggalan, namanya tarikh. Tarikh itu berarti kalender atau tahun. Nah, itu berdekatan ya. Jadi 5:20 sampai dengan 5:18 ya begitu. Kira-kira Hagai itu Sakaria itu kemudian lebih mundur ya. Bukan, kalau mundur itu 5:21 ya, lebih maju lah, lebih mudah sedikit. Karena penghitungannya kan dari besar ke kecil kalau kalender atau tahun di dalam Perjanjian Lama. Kemudian yang berikutnya, selain Sakaria, mungkin juga perlu Bapak Ibu misalnya membaca, bukan mungkin ya, tapi juga penting untuk membaca Ulangan. Dan kita juga akan fokus kepada Yehezkiel. Jadi kitab-kitab yang memang bersinggungan. Kalau Ulangan itu hanya menyinggung tentang bait Allah itu atau rumah Tuhan itu cuma pasal 11 atau pasal 12. Tapi kemudian Yehezkiel itu fokusnya memang kepada bait Allah juga, termasuk kepada apa yang disebut dengan kemuliaan ya, kemuliaan Tuhan yang meninggalkan bait suci. Karena itu saya mengaitkannya begini. Jadi kitab Hagai ini fokusnya pada bait Allah. Lalu sama seperti kitab Yehezkiel dan juga kitab Sakaria. Karena kalau di dalam kitab Sakaria itu sebenarnya ada penekanan pada imam besar Yosua ya, bin Yosadak tadi ya. Jadi itu sebenarnya juga bicara tentang konteks tentang bait Allah, atau di dalam penglihatan-penglihatan di dalam kitab Sakaria itu bagian pertama pasal 1 sampai dengan pasal 8 itu juga menyinggung tentang Yerusalem. Nah, ini memang berdekatan dengan Hagai. Jadi kalau satu kata kita bisa katakan, atau ya satu kata ya, kitab Hagai sebenarnya bicara tentang bait Allah ya. Tadi tema itu hanya mengingatkan kita kembali, perhatikan keadaanmu itu, mengingatkan apa yang memang perlu secara sadar kita lihat, yang mana tadi sudah disinggung ya, apa dalam bahasa kita menjadi prioritas utama gitu ya. Biasanya kalau saya mengajak atau kita membaca Hagai atau kitab-kitab, kalau ini format template ya, saya buat ketika mendalami sebuah kitab atau menulis kitab-kitab tertentu di dalam buku saya ya. Nah, saya melakukan orientasi teks itu, kalau kita membaca pasal 1 ayat 1, memang ini firman Tuhan datang pada Hagai. Nah, Hagai itu memang ini sedikit berbeda ya. Nama Hagai itu festival, nama Hagai itu perayaan. Tapi berbanding terbalik dengan kondisi pada waktu itu. Ya, jadi kondisi pada waktu itu nyaris bisa dikatakan apa yang mau dirayakan. Ya, apa yang Tuhan katakan, kesuksesanmu memang bolong semua. Jadi semua pundi-pundi berlubang, tidak ada gunanya. Jadi yang dikatakan di sini kalau kita membaca kitab Hagai berdasarkan namanya saja itu sudah menunjukkan kepada kita bahwa ini sebuah apa ya, kenyataan yang mestinya Israel itu merayakan kepulangannya, tetapi justru mendapatkan teguran dari Tuhan. Nah, kenabian Hagai ini ya kita kaitkan dengan pemerintahan atau kekuasaan Raja Darius ya, kerajaan Persia yang kemudian menjadi Media Persia dan seterusnya. Memang ini adalah oknum kedua ya, sesudah tadi Kores, kemudian ada namanya Darius, nanti ada Artasasta. Dan kita tentu akan bisa menemukan tahun berapa, misalnya ini sebuah peristiwa historis ya, sebuah keadaan yang memang dicatat di dalam sejarah Israel, atau kalau kita mau menggunakan istilah yang lebih modern sekarang, dalam sejarah Yahudi ya. Kemudian kalau kita membaca, tadi Bulu Mongga sudah menyinggung ya, dan juga Pak Heri, kalau kita mau mendalami soal Darius ini atau soal bait Allah, pembangunan bait Allah, maka Bapak Ibu bacalah Esra pasal 4 sampai dengan pasal 6. Ya, itu sangat apa ya, sangat membantu
ketika kita membaca bagian itu, ya, bagian maksud saya ketika kita membaca kitab Hagai. Kemudian yang tak kalah penting adalah ketika Nabi Hagai ini bernubuat, kita bisa lihat ya, bahwa dia bernubuat, dia berkata kepada pemimpin, kepada leaders. Nanti menjadi tugas leaders lah untuk memberitahu umat, ya. Jadi yang menjadi sasaran di sini sebenarnya adalah siapa? Serubabel. Serubabel itu berarti anak yang lahir di Babel, ya. Itu dari istilah Ibrani Sera. Sera itu berarti benih, dan Babel itu ya berarti keturunan yang lahir di Babel. Itu anaknya Sealtiel, ya. Kemudian juga ada di situ yang disebut dengan leaders itu adalah imam, yaitu Yosua. Di dalam perjanjian lama Bapak Ibu hanya ada dua institusi dalam perjanjian lama kalau dalam konteks Israel. Institusi pertama adalah imam, institusi kedua adalah kerajaan. Kenabian itu tidak berkaitan dengan institusi. Maka nabi itu tidak ada anak nabi menjadi anak nabi itu bapaknya nabi, anaknya menjadi jaminan itu menjadi nabi. Tidak ada. Tapi imam anaknya bisa menjadi imam. Raja anaknya bisa menjadi raja. Nah, itu disebut dengan official institution, ya. Jadi institusi yang ada dalam perjanjian lama cuma ada dua, kerajaan dan juga imam. Nah, kepada dua institusi inilah yang diwakili oleh bupati pada waktu itu, pemimpin, ya, yang dibawa kekuasaan. Kalau dianeksasikan itu diambil oleh Darius, Babel ditaklukkan, kemudian Babel itu menjadi bagian dari Persia, lalu ditempatkan di sana, itu ada yang memimpinnya, ya. Meskipun kerajaan Babel mungkin masih ada, tetapi di bawah kekuasaan Persia. Tapi di Yehuda tidak ada lagi kerajaan. Ingat baik-baik, di Yehuda itu tidak ada lagi kerajaan, tidak muncul kerajaan itu. Jadi kerajaan itu sudah sebuah pengharapan. Itu kemudian mengantisipasi Sakaria, ya. Sakaria mengantisipasi ada namanya mesianik. Tadi disinggung oleh Pak Saud tadi. Jadi ada Hamasyah itu, ya, atau Mosyah. Mosyah itu berasal dari kata Yosua sebenarnya, ya. Itu adalah keselamatan atau yang diurapi kemudian. Nah, jadi kalau kita lihat pada masa Darius ini, ya, ia yang menguasai, kemudian ada Serubabel yang dipilih di situ menjadi pemimpin, kepada mereka lah nubuat itu disampaikan, ya. Lalu ini kalendernya, tadi Bu Lumongga juga sudah tanya, ya. Kalau kita mau membaca itu memang ini kayaknya PA kita cocok ini, ya. Cocok ini. Karena ini bulan Oktober, ya. Minggu lalu harusnya atau bulan lalu September. Jadi September sampai Desember begitu, ya. Jadi kalau Hagai ini 1 sampai pasal 2 ini, pasal 1 sampai pasal 2, bulan ke-6, bulan Elul, bulan ke-6 juga masih Hagai 1 ayat 15, bulan ke-7, bulan Tisri, ya, itu September, Oktober, lalu bulan ke-9 itu bulan Kislu, ya, November, Desember. Jadi ini adalah kalender Yahudi, tetapi kemudian menjadi modern kalau kita bisa kaitkan dengan kalender kita sekarang. Di sini saya bilang 29 Agustus tadi sudah disinggung oleh Bu Lumongga dan seterusnya, ya. Nah, ini juga sebenarnya kalau kita bilang bagaimana penghitungan kalender Yahudi, ya, biasanya menggunakan dua sistem, lunar dan lunisolar, ya. Lunar itu bulan, ya, munculnya bulan sabit. Kemudian lunisolar itu penggabungan antara bulan dan juga matahari, ya. Kalau orang Yahudi menghitung bulan itu biasanya dari bulan Nisan. Nisan itu ada hubungannya dengan orang Israel keluar dari Mesir, ya, Maret April. Maka kita merayakan Paskah kan di situ pada masa itu. Kemudian ada juga kalender yang dimulai pada bulan Tisri, bulan September atau bulan Oktober. Itu permulaannya. Dan ini kebanyakan orang mengatakan ini ada hubungannya dengan penciptaan Adam dan Hawa, ya, Adam yang lahir itu. Jadi bulan Tisri. Namanya bulan sipil begitu, ya. Nah, kita melihat di sini Bapak Ibu, pertama yang perlu kita singgung, saya akan cepatin, ya. Saya masih punya waktu, ya, Pak Heri, ya? Atau sudah habis waktu saya? Sebentar. Silakan. Sebentar, ini baterai saya sampai jam 9 kurang 15 menit. Oke, I see. Sebentar, ini masih, sudah habis nih waktu saya nih. Oke.
Jadi kalau kita melihat ya, Nabi Hagai itu berfirman atau bernubuat ya. Kalau kita lihat firman Tuhan ada di tangan Hagai sebenarnya. Jadi kalau kita bilang datanglah firman Tuhan kepada Hagai, sebenarnya dalam bahasa Ibrani itu literalnya itu ada di tangan Hagai, harus dideliver, harus disampaikan begitu ya. Kemudian kalau kita lihat di sini juga, nah ini pemimpin tadi ya, sudah saya singgung. Diucapkan kepada pemimpin. Lalu Nabi itu tidak berkata dari dirinya sendiri. Ini seorang Nabi memang cukup sadar. Bapak Ibu, saya harus ingatkan bahwa Nabi berbeda dengan sekarangnya, mungkin konteksnya berbeda. Nabi itu tunjuk muka. Tunjuk muka itu kalau salah tetap salah. Jadi nggak ada kompromi. Saya selalu menggunakan istilah itu kalau saya mengajar kelas PL misalnya. Nabi menegur orang berdosa tunjuk muka. Kalau imam itu menawarkan apa yang dikatakan oleh Taurat Musa. Jadi biasanya ini loh, Musa mengatakan begini dalam Tauratnya. Nabi enggak, Nabi dia dengar firman Tuhan, dia bilang kamu berdosa, kamu harus berbalik. Itu tunjuk muka memang. Menegur langsung. Tapi kalau imam, ya sekarang kita lah. Kita menggunakan Alkitab, firman Tuhan bilang begini, itu begini, dan seterusnya. Mestinya ada kombinasi gitu ya. Nah, firman Tuhan yang datang kepada Nabi itu belum tiba waktunya. Di sini adalah masalah membangun. Masalah membangun, kalau kita membaca Hagai Bapak Ibu dan membaca Esra, ada dua konteks yang berbeda. Esra itu menekankan pembangunan itu yang menjadi penghalang pertama adalah orang luar. Tetapi di dalam kitab Hagai yang menjadi penghalang utama adalah orang dalam, ordal. Nah, saya menggunakan istilah situ. Jadi umat itu sendiri yang menjadi penghalang. Itu yang menjadi fokus. Pembangunan bait Allah itu terhalang, bukan orang luar. Di Esra itu tadi disinggung, ada Samaria, ada Edom dan sebagainya ya. Orang Samaria itu memang sudah dibuang ya, tahun 722 sebelum Masehi sudah dibuang. Itu orang luar yang kemudian menjadi penyebab masalah paling serius. Tapi kalau di dalam Hagai, orang dalam, umat Tuhan, tidak ada orang yang lain yang hanya mementingkan kepentingan dirinya. Dan ini tidak disoroti oleh Esra, ini disoroti oleh Hagai. Karena itu orang dalam itu yang datang firman Tuhan kepada Hagai, sampaikan kepada Zerubabel, sampaikan kepada Yosua. Itu tugas kalian untuk menyampaikan kepada umat. Nah, itulah yang membedakannya di situ. Kemudian kebalikan ayat 3-4 itu kebalikan dari ayat 2. Kalau mereka bilang sekarang tiba waktunya, Tuhan bilang, apakah sudah waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah? Nah, ini perlu kita paralelkan dengan 1 Raja-Raja 6-8, di mana Salomo membangun bait Allah pertama, kemudian membangun istananya. Lalu setelah itu baru menabiskan istana, menabiskan rumah Tuhan itu. Jadi Salomo membangun bait Allah sebagaimana dijanjikan kepada Daud. Daud yang kemudian tidak membangun bait Allah, Salomo yang membangun. Tapi Salomo juga membangun istananya. Jadi ini paralel kalau kita ceritakan ini kepada bagaimana kemegahan bait Allah itu pada zaman Salomo. Ya, inaugurasinya luar biasa. Secara kiastis pasal 1 ayat 5-7, perhatikan keadaanmu. Nah, ini yang harus kita lihat dalam bahasa asli. Perhatikan keadaanmu itu kiastis ya. Kiastis itu ada pengulangan. Ada pengulangan pertama, kemudian diulang kedua. Tapi yang menjadi inti itu ada di dalam bagian B, itu ayat 6. Nah, perhatikan baik-baik. Perhatikan keadaanmu itu sebenarnya secara literal harus diterjemahkan, tempatkanlah hati kalian pada jalan kalian. Ini soalnya masalah hati nih. Ini masalah hati. Ini kita tidak bicara tentang sandang, pangan, papan dan seterusnya, tapi ini your heart. Ini kamu punya hati, ya, kamu punya hidup. Ini persoalan. Dalam bahasa Ibrani itu simu levavkem al davarkehem. Nah, ini kalau dalam bahasa Ibraninya. Jadi perhatikanlah keadaanmu itu sama dengan tempatkanlah hatimu. Ini persoalan hati. Bukan persoalan home sweet home. Ya, bukan persoalan rumah itu. Karena itu Tuhan bilang naiklah ke gunung. Pasal 1 ayat 8. Ke gunung itu sama dengan ke Yerusalem. Karena Yerusalem itu menanjak ya. Jadi kata Allah itu dalam bahasa Ibrani itu naik ke gunung. Bangunlah rumah itu, aku akan berkenan padanya. Kemudian aku akan dimuliakan di sana. Nah, inilah yang hilang. Karena ketika orang Israel pada zaman Sedekia,
mundur ke belakang Yoyakin, Yoyakim, ya, itu hilang kemuliaan bait Allah. Semua orang menaruh berhala di dalam bait itu, sehingga kemuliaan Tuhan sama dengan Tuhan meninggalkan rumah itu. Sekarang bangun, kembalikan kemegahan rumah itu, ya. Nanti pasal 2 bisa dilanjutkan itu, ya. Rumah Tuhan menjadi tempat berdiam Allah. Ucapan Tuhan pada saat penabisan rumah Tuhan itu bisa dibaca di dalam 1 Raja-Raja ayat 8. Kemudian keadaan memprihatinkan tadi sudah disinggungnya 9-11. Ini bagian dari ayat 6 juga tadi. Rumah Tuhan tetap menjadi reruntuhan. Ini masalahnya sweet home, rumah sendiri menjadi lebih utama. Langit menahan embunnya, bumi menahan hasilnya, Tuhan memanggil kekeringan, mencakup segala aspek kehidupan umat Allah. Ini memang persoalan yang ada, yang menghalangi, yang merintangi orang membangun bait Allah. Kalau kita aplikasikan, ya, pelayanan kita memang selalu tersandung di sini. Ketaatan atas firman Allah ini respons kemudiannya ayat 12-14. Ketaatan Zerubabel dan Yosua imam besar itu. Kepada mereka lah, nanti Pak Heri tadi sudah singgung bahwa kemudian ada kesadaran dari umat itu. Tetapi dari pemimpin, dari leaders memegang peran penting. Siapa leaders? Di situ ada pemimpin bangsa itu, yang walaupun dianeksasi oleh Darius Persia, tapi di situ ada Zerubabel. Kemudian keimamatan itu masih jalan, ibadah, spiritualitasnya, ya, kerohanian mereka masih jalan. Ini kemudian menjadi kunci sebenarnya harus kembali kepada berkat Allah. Kemudian di sini pembangunan bait Allah pada zaman Darius. Jadi kalau kita mau menyinggung soal bagian ini Bapak Ibu, soal Hagai ini saya waktu sudah pas ini, ya. Kalau kita menyinggung soal kitab Hagai, sebenarnya masalahnya di mana? Masalah paling serius di dalam pembangunan bait Allah itu tidak terjadi. Ini pembangunan kembali, ya. Ini bukan pembangunan dari nol, tetapi pembangunan kembali. Setelah diruntuhkan, dia punya fondasi masih ada, mereka harus membangun di situ. Ini harus bedakan juga, membaca kitab Nehemia itu membangun tembok sekeliling. Tapi kalau membaca kitab Esra pasal 4-6 membangun bait Allah kembali di atas fondasi, maka disebut dengan bait Allah kedua. Jadi pembangunan bait Allah. Tapi problem dari orang luar yang tadi itu, ya, ada orang luar yang menghalangi orang Israel membangun bait Allah. Tapi Nabi, Tuhan melihat kesungguhan bahwa orang Israel itu tidak lagi, orang Yehuda maksud saya, tidak lagi mau menaruh hatinya untuk membangun bait suci. Apa sama artinya itu dengan tidak ada lagi ibadah di situ? Tidak ada lagi ibadah, tidak ada lagi kerohanian, tidak ada lagi spiritualitas, omong kosong semua itu. Ya, jadi kalau kita misalnya membaca ini menurut saya sangat penting, ya. Bagaimana kita kemudian memetakan kitab Hagai ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita cari? Ya mungkin kita cari diri kita sendiri, kenyamanan kita, apa semua. Tapi ingat baik-baik, kalau tanpa spiritualitas, tanpa mencari Tuhan, semuanya akan ditiup angin seperti kereta cepat. Wush, begitu, ya. Hilang semua. Diambil oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, saya harap tadi pertanyaan soal Pak Saud soal siapa, ya, Pak Ucok, ya, soal pemimpin, ya tentu, ya. Kalau kita kan dalam konteks Israel itu atau konteks Yehuda, pemimpin itu dipilih Tuhan, ya, ditetapkan Tuhan. Ada pemimpin yang tidak ditetapkan Tuhan naik kemudian melakukan apa yang salah di mata Tuhan, apa yang tidak benar. Tapi pemimpin yang dipilih Tuhan melakukan apa yang benar di mata Tuhan, ya. Kemudian, ya, bagaimana kita bisa membedakan misalnya dalam kehidupan kita setiap hari? Nah, ya, ini memang persoalan tidak subjektif, ya, atau kita bisa katakan ya itu penilaian Anda subjektif. Tetapi lihatlah dari buahnya, lihatlah dari hidupnya, ya. Kalau ada keadaan-keadaan yang seperti tadi, quote and quote, misalnya ada persekusi, ya memang, ya itu menjadi bagian yang tak kalah bagi saya kita membaca PL itu, Pak Ucok, itu kita membaca satu secara deskriptif. Deskriptif itu bicara tentang sejarah terjadi. Tapi kemudian kedua kita membaca secara preskriptif. Bahwa kalau umat Allah bisa melewati itu, atau kalau umat Allah tersandung pada masalah itu,
maka jangan kita ulangi ke situ. Maka lihatlah mereka yang kemudian bisa taat kepada Tuhan, lihatlah mereka yang jatuh, jangan ulangi dosanya. Itu preskriptif. Kita membaca itu dalam pengertian bagaimana kita mengambil makna rohani dari kehidupan umat Allah dalam Perjanjian Lama. Oke, saya kira ini menjadi bagian kita, Pak Heri. Saya mesti stop. Jadi ini yang bisa saya simpulkan dari bagian ini, ya nanti ini bisa jadi satu tafsiran saya lagi, karena ini saya kalau dikasih begini akan jadi sebuah buku nanti ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Pendeta Henok, luar biasa. Ini kayaknya mesti sesi tambahan nih Pak Henok. Nggak cukup waktu yang singkat ya. Kapan-kapan lagi Pak Henok isi ya. Boleh. Saya senang kalau mengisi PA itu ya. Terima kasih sekali lagi Pak Henok. Semua ada hal-hal yang tadi yang kita diskusikan belum tersinggung. Banyak ya. Pak Henok tadi udah sharing kan buat kita. Terima kasih sekali lagi. Tuhan memberkati pelayanan Pak Edward Henok.